Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, itu Maulana. Ini Syahrul Syah. Lihat di Indosiar hari Sabtu besok. Yelina, kalau Ustaz bilang obat hati, jawabnya insya Allah sejuk di hati. Bisa Bu? Bisa Pak? Obat hati. Apaan? Obat hati. Kalau Ustaz bilang obat hati, insya Allah sejuk di hati. Obat hati. Sejuk. Alhamdulillah. Yang terhormat Ustaz Suhaimi, kita doakan panjang umur. Amin. Banyak rezekinya. Amin. Namanya banyak. Amin. Istrinya banyak. Amin ya Rabbal. Yang terhormat anggota dewan. Yang mana? Kita doakan 5 tahun berikutnya terpilih lagi. Amin. Gak jalan halus semua. Amin. Amin ya Rabbal. Amin. Yang terhormat para alim ulama, para asatidz wasatidah, para tokoh masyarakat yang tidak mungkin satu persatu disebutkan namanya, dan tepuk tangan buat pembicara. Kita doakan masuk TV. Amin. Kita doakan masuk TV. Host obat hati. Amin. Amin ya Rabbal. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu mi'rajul mu'min, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, saya boleh turun? Nggak enak. Ada 2 bidari. Kalah cantik. Tenawan-nawan. Ini muat kok. Di bawah. Alhamdulillah, hampir saja saya nggak nyampe karena tadi pagi ceramah di Ketapang, di Kalimantan Barat. Bantu doa semoga masjidnya berdiri dengan megah dengan biaya 28 miliar. Penyumbang dananya Pak Usman Sabta 10 miliar. Makanya diberi nama Masjid Usman Al-Khair. Pemda 5 miliar. Itu masjid separuh di darat, separuh di laut. Nanti bisa jalan-jalan ke sana ziarah ke masjid. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan ternyata saya dapat waktu sampai di sini. Terbayang ditilai, enggak ditilai. Alhamdulillah. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad
Bu, bu, ayah ente loba tahu nggak orang yang pelit, bin medit, bin korek, bin kedekut, bin buntut gasiran adalah orang yang kalau disebut nama Nabi, kita udah dengar nama beliau disebut, kita diam aja, kagak nyambut dengan sholawat. Tuh orang yang pelit, medit, korek, bakhil, kikir, kedekut, bin buntut gasiran. Saya ulang sekali lagi, kalau dijawab tidak lupa, kita kirimkan salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa besar yang terjadi di dalam sejarah Islam. Dan dari peristiwa-peristiwa besar yang terjadi dalam sejarah Islam, jarang sekali ketika Allah menjelaskannya, memulai ayatnya dengan kalimat Subhana. Contoh, lahirnya Nabi Adam tanpa bapak, tanpa ibu adalah peristiwa besar. Tapi Allah tidak memulai awal kalimatnya dengan kalimat Subhana. Tenggelamnya Fir'aun di Laut Merah ketika mengejar-ngejar Nabi Musa alaihi salam juga merupakan peristiwa besar. Tapi Allah tak memulai awal kalimatnya dengan kalimat Subhana. Tetapi ketika Allah menjelaskan peristiwa Isra wal Mi'raj, Allah mulai dengan awal kalimat tasbih yang berbunyi Subhana, yang artinya Maha Suci. Allah mempertaruhkan kemahasuciannya bahwa peristiwa Isra wal Mi'raj benar adanya. Leres. Leres. Kalimat selanjutnya allazi asra bi abdihi laila, yang telah menjalankan hambanya. Ada yang nanya sama saya, Ustaz, Nabi di Isra Mi'rajkan oleh Allah, ruhnya doang atau ruh dan jasadnya, atau jasadnya? Saya bilang kalau jasadnya doang tanpa ruh, orang mati. Kalau ruhnya doang, kuntil kalimatnya bi'abdihi, maka Nabi di Isra Mi'rajkan, ruhnya juga, jasadnya juga. Leres. Kalimat selanjutnya, minal masjidil harami ilal masjidil, dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina, dari masjid ke masjid, dari masjid ke masjid, bukan dari mall ke mall, bukan dari pasar ke pasar. Ngomong-ngomong, kita lebih banyak mana, ke masjid atau ke mall? Ke mall. Banyak ke mall. Nggak ada mall, SKC. Masjid gede-gede. Di Bekasi gede, Jakarta gede, Kalimantan gede. Lihat kalau subuh. Sedih kita, prihatin kita. Kenapa Ustadz yang azan dia, yang umat, yang imam, yang makmum, yang mukul beduk, yang gulung karpet, anak muda lewat teriak borongan. Astaga, udah gitu yang ada aki-aki. Halo. Astaga. Kenapa Nabi bisa mi'rajkan? Karena Nabi baru saja ditinggal wafat Abu Talib. Kemudian gak lama kemudian meninggal pula istrinya Siti Khadijah. Dan ketika Khadijah masih hidup, Nabi udah kawin. Tapi setelah Khadijah meninggal baru kawin lagi. Silahkan para bapak yang mau kawin lagi, tunggu istri pertamanya mati. Betul? Kalau belum mati jangan. Kalau belum mati jangan. Setuju. Kalau belum mati jangan. Alhamdulillah. Pak, kalau belum mati jangan. Bu, Ibu, kalau emang gak setuju, tolong servis suami, layani suami. Suami pulang kepingin ibu nyambut dengan senyuman, betul Pak? Betul Pak? Istri kalau di rumah senyum tuh, senyum tuh.
Tuh tanya kiai itu. Senyum teh. Tuh cemberut. Senyum na tanggal muda. Kalau tanggal muda pula, tanggal 1, langsung dinyambut maklum tanggal 1. Pas pulang tanggal 20, 21 innalillahi. Pulang suami ngucapin salam, assalamualaikum. Istrinya tidak pun salam. Nggak keluar. Diulang yang kedua kalinya sama suaminya, assalamualaikum. Salam. Siapa ya? Diulang aja 3 kalinya, assalamualaikum. Ya Allah. Itu istri keluar juga ruang tamu. Pas buka pintu, lihat suami pulang kerja, lelah, capek. Bukan cium tangan sama suaminya, malah bilang begini, sialan lu, bukan siapa. Ayah, di dia. Ayah, di dia. Ayah, loba. Yang mana? Ibu, segelas air buat suami yang baru pulang kerja, ibu bisa menghidangkan. Ada yang bilang sama saja ibu sholat sunat 100 rakaat. 2 gelas 200. 3 gelas 300. Ibu-ibu di pondok gede teriak, Ustaz besok mau kasih Elwin. Suami pulang kerja dikejar-kejar sama istrinya, bang minum bang. Segelas saya diambil lagi bapak lagi pak, 2 gelas saya bapak lagi pak, sampai menggebukan. Suaminya nanya tubet-tubetan. Kata Ustaz Syahrul Syah, segelas air buat abang 100 rakaat bang, 2 gelas 200, 3 gelas 300, bang tanggung bang, nongkentong habisin. Alhamdulillah. Ya Badrati, ya Badrati, min hadha kull lakamani, mada yu'ad, mada yu'ad. Anta alladhi asrak. Dan terjadi lagi. Pak, Ya. seneng nggak kalau pulang kerja istri bapak dandan? Seneng nggak? Karena saya tanya, istri bapak kalau di rumah dandan nggak? Dandannya kapan? Kondangan. Dandannya kapan? Arisan. Kalau di rumah boro-boro. Dandan kadang-kadang pakai daster doang. Malah kadang-kadang pakai BH doang. Begitu BH-nya robek. Di BH ada peniti gede. Penitinya karatan. Pulang suami meluk aja mama. Pas duduk copot. Ya! Bu, ibu, cegah suami kawin lagi dengan menservis suami. Cok gali gacok, cok gali gacok, cok gali gacok. Setelah Khadijah meninggal, Abu Thalib meninggal, tantangan di tangan dakwah makin meningkat. Dalam sirah Nabawiyah disebut dengan Amul Husni, tahun duka cita. Nabi Waikoh dilempari pasir wajah beliau, dilempari korban unta ke kepala beliau. Beliau sedih berkepanjangan. Allah nggak biarkan kekasihnya, orang suci, orang besar sedih berkepanjangan. Allah hibur Nabi dengan apa? Bisa mi'rajkannya Nabi. Leres Pak, leres. Apa hikmahnya? Iman Nabi makin meningkat. Apa hikmahnya ujian bagi orang-orang beriman? Kenapa setelah Nabi bercerita Isra Mi'raj, ada yang bertambah iman, ada yang kembali kafir, dan yang kafir tambah kekafirannya? Bagaimana mungkin bisa minal masjidil haram ila masjidil aqsa, minal masjidil aqsa ila sidratul muntaha, sepertiga malam? Tadi saya nyampe sini diantar masih Rahmat ke WC.
ada semut yang ikut dari kemarin, yang ikut ke Kalimantan, ngikut ke sini, ketemu tuh semut sama semut Cibitung. Semut Cibitung nanya, min aina jita ya semut? Semut yang tadi bersama saya ngomong, anak jitu yang Kalimantan. Berangkat kapan? Kemarin. Pulang sekarang. Berangkat kemarin. Pulang sekarang. Semut Cibitung bilang, ini semut Jakarta gila. Udah kecil ngomong bercerita berangkat dari Jakarta ke Kalimantan kemarin, balik ke Cibitung hari ini. Gimana cara ngesotnya? Semut Cibitung kagak tahu kalau semut Jakarta ikut dengan saya naik pesawat Garuda. Nabi pun bukan jalan sendiri, tapi dijalanin. Yang jalanin Allah, yang aktif Allah, yang pasif Nabi. Leres. Hikmah yang kedua, sholat yang 5 waktu, yang sebelumnya 50 waktu. Tapi kasihan lihat orang sekarang, ngaku Islam, tapi banyak yang tersolat. Betul enggak? Betul. Dia ya. Yang mana? Yang mana? Bu, Ibu, Neng, tikus sholat ente. Tikus sholat ente. Tikus sholat ente. Kalau bapak, kalau ibu punya anak, ibu bapak ngempanin anak, sementara anak ibu, anak bapak ente sholat, berarti ibu bapak ngempanin. Kalau bapak punya istri, bapak tidur sama istri, sementara istri bapak ente sholat, berarti bapak tidur sama. Kalau ibu punya suami, tiap pagi suami pergi bekerja, sebelum bekerja suami nyium ibu dulu, sementara suami ibu ente sholat, berarti ibu dicium. Tikus. Kalau punya RT-nya muslim tapi ente sholat, berarti RT-nya Tikus. bukan saya ngomong Pak RT. Kalau punya RW-nya muslim tapi ente sholat, berarti RW-nya. Tikus. Kalau punya lurahnya muslim tapi ente sholat, berarti lurahnya. Gue gak enak kamu nonton dewan, ntar gak undang gue lagi. Kalau punya ustad, wayo. Kalau punya ustad nah ente sholat, berarti ustad nah. Kenceng banget. Dendam. Lanjut Bu. Lanjut Bu. Yang kedua, ya Rasulullah, beruntung sekali engkau bisa mi'raj ke Sidratul Muntaha. Bisakah kami umatmu mi'raj sepertimu? Nabi menjawab, bisa. Kapan? As-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya orang-orang mukmin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang ketiga, awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salah, wa in soluha sairu amalihi, wa in fasada sairu amalihi. Amal yang pertama kali dihitung dari kiamat adalah sholat. Bila baik sholatnya, baiklah amalnya. Dan bila buruk sholatnya, buruklah amalnya. Ngertos Bu? Lanjut. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Bu, Pak, gimana Ustaz salat yang khusyuk? Lihat. Sebelum takbir hadirkan hati, niat. Sebelum takbir hadirkan niat. Innamal a'malu binni. Usalli. Allahu Akbar. Kalau sudah
kita siapa? Yang bikin telinga siapa? Dasar manusia gak pernah bersyukur, masih aja gak sholat. Kayak sholat terpaksa. Padahal kata Bang Haji Rumah Irama, terbuka dua mata, namun tiada melihat. Tak tuli dua telinga, namun tiada mendengar. Yang buta, yang buta, yang buta mata hatinya. Yang tuli, yang tuli, yang tuli kesombongannya. Sehingga tidak melihat tanda kebesaran Tuhan. Sehingga tidak mendengar peringatan dari Tuhan. Leres bu, leres bu. Tapi tadi tetap kalah sama Ustaz Suhaimi di Madalang. Alhamdulillah, alhamdulillah. Lanjut, lanjut. Yang keempat, memahami arti bacaan sholat. Yang kelima, cinta hadirkan buat Allah. Yang keenam, takut pada Allah. Yang ketujuh, berharap agar sholatnya diterima. Ini pernah terjadi Pak Bu. Ada orang sholat. Sebelum sholat ngomong begini sama bininya. Mama, gue mau sholat dulu ya. Tapi gue lapar nih. Lu ambil nasi dah sama ikan ya. Suaminya mulai sholat gelar sejadah. Sholli Allah Akbar. Istrinya datang dari dapur. Bang nih bang, nasi sama ikan gue taruh ya di samping sejadah. Suami lagi sholat, isi naro lauk pauk sama nasi di sebelah sejadah. Mula-mula di suami lihat tempat sujud. Pas ditaruh ada ikan, matanya mulai ngelirik. Pas mau ruku kucing datang. Hati gelisah. Dalam hati, ya ikan gua. Ya. Al-Fatihah belum selesai dibaca, padahal tiada sholat tanpa Al-Fatihah. Sholat biasa. Takut kucingnya dimakan sama ikannya dimakan sama kucing. Sampai salah ngomong gua. Takut ikannya dimakan sama kucing. Ini orang buru-buru ruku sambil teriak Allahu Akbar. Lari tuh kucing. Astaga. Ada yang sholat mentang-mentang baru beli sepatu baru. Waktu masuk ke masjid lupa dititipin. Bentar-bentar makan jelalatan. Astaga. Lanjut. Ada lagi 3 orang Cina mualaf masuk Islam, alhamdulillah. Imamnya Cina, yang ngomong Cina. Pas lagi sholat tikus jatuh. Imamnya teriak, "Hayya." Ada tuh jatuh. Yang belakangan ngomong hayya. Orang sholat nggak boleh ngomong. Kalau kamu nggak tahu. Yang tengah ngomong alhamdulillah, untuk gue nggak ngomong. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rabbi Rahmanirrahim. Astaga. Lanjut. Yang selanjutnya, rasakan sholat yang dikerjakan seakan-akan sholat yang terakhir kalinya. Ketika sedang sholat isya, rasakan isya yang terakhir. Ketika sedang sholat subuh, rasakan subuh yang terakhir. Supaya apa? Bisa khusyuk. Siapa yang menyangka Ustaz Uje meninggal? Padahal belum lama ini kelihatan televisi. Bisa jadi setelah Uje, Bapak. Saya belakangan. Atau Ibu. Saya belakangan. Alhamdulillah. Amin ya Rabbal. Ayo Pak, merasakan sholat yang dikerjakan seakan-akan sholat yang terakhir. Insya Allah kita bisa lanjut. Sholat dikerjakan khusyuk, tapi seorang diri cuma 1 derajat, tapi bisa berjamaah 27 derajat.
Tapi tidak semua orang boleh jadi imam, betul nggak? Makmum siapa saja, betul. Lalu siapa ustaz imamnya? Imamnya mesti yang bagus baca Al-Qur'annya, yang bagus tajwidnya, yang bagus makharijul hurufnya, yang menguasai ilmu agama Islam. Silakan imam. Apalagi sholatnya maghrib, isya, subuh bunyi. Kecuali zuhur nggak bunyi, asar nggak bunyi. Tapi kalau maghrib, isya, subuh harus yang bagus baca Al-Quran. Mudah-mudahan santri TKK Nurul Yakin besok santriwannya jadi imam semua. Amin. Jadi imam semua. Amin ya robbal. Emang kenapa Ustadz? Kiai, ada Ustadz di masjid nggak pede, Pak anggota dewan disuruh imam nggak pernah mau. Tapi mantap, jangan. Mantap, jangan. Pak RT dijorogi. Dekat. Akhirnya Pak RT imam, Ustadznya makmum. Yang dibaca sama tuh RT habis baca Fatihah, suratnya Al-Qur'an. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ustadznya tahu kalau yang dibaca imam tuh salah. Dari belakang betulin Lailatul. Imamnya ngulang lagi. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ustadznya ngomong lagi Lailatul. Imamnya ngulang lagi. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ustadznya kesel. Kebetulan orang Betawi kan gak diambek. Dalam hati ngomong dari tadi gue bilang Lailatul masih Lailatul aja. Kesel nih Ustadz. Lailatul. Imamnya ngulang lagi. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ustadz dari belakang. Benar. Imamnya ngelanjutin ayat ketiga. Lailatul Qadri. Ustaz ngomong Lailatul. Imamnya ngulang lagi Lailatul Qadri. Ustaz ngomong Lailatul. Imamnya kesel nengok ke Ustaz. Lagi sholat nengok ke Ustaz sambil ngomong, tadi gue bilang Lailatul, bilang Lailatul. Sekarang gue bilang Lailatul, bilang Lailatul. Yang benar yang mana? Ya. Bubar sholat. Betul nggak? Makanya serahkan pada ahlinya. Jika sesuatu diserahkan bukan pada ahlinya, tunggu kehancurannya. Alhamdulillah. Lanjut. Artinya terus meningkat apanya? Hafalannya. Jangan sampai yang dibaca yang sholat uluh, rakaat kedua Anas, maghrib kulhu, rakaat kedua Anas, isya rakaat pertama kulhu, rakaat kedua Anas, subuh sama. Udah sholatnya nggak pernah di masjid, di rumah melulu. Anak dua sampai hafal tuh anak. Kalau bapaknya imam pasti kulhu, rakaat kedua Anas. Suatu hari adiknya ngomong sama abangnya, bang nanti bapak kan imam, yang dibaca apa ya? Kata abangnya, pelan-pelan, tak kedengeran. Kalau adiknya ngomong, enggak, Anas. Bapaknya ngintip. Anak gua ngomongin gua. Kulhu Anas. Dalam hati, ntar gua ganti. Belum tau gua. Bapaknya imam, anaknya makmum. Kata bapaknya, sholli Allahu Akbar. Anaknya kesuntik, Allahu Akbar. Anaknya di belakang mentebak-tebakan. Anas. Bapaknya tahu anaknya mentebak-tebakan. Habis baca kulhu, habis baca Fatihah, nggak berani baca kulhu, nggak berani baca Anas, diganti yang paling pendek Al-Kautsar. Inna a'tayna. Waktu baca Al-Kautsar bapaknya lupa.
Orang biasa 10. Tilu kali inna. Anaknya itu sudah di belakang teriak innalillahi. Ayo saatnya anak-anak kita suruh ikut di TKK nurut yakin supaya dapat ijazah sudah hafid Quran juz 30. Amin. Amin. Allahumma arhamna bil wa nura wa huda wa rahmah. Allah minhuma wa 'allimna warzuqna tilawatahu. Hujatan ya udah sebulan ceramah air putih. Air putih lagi, Pak. Jauh dari Kalimantan. Air putih. Pada waktu Nabi Mi'raj di Masjidil Aqsa, Nabi dikasih 3 buah air. Yang pertama AO. Tahu AO? Anggur orang tua. Bin whisky, bin vodka, bin martini, bin Manson, bin Cimeng. Nabi nggak minum, kenapa? Memabukkan. Nabi nggak minum saja tuh anggur. Berapa banyak anak muda kita yang mabuk? Udah begini. Nabi nggak minum, Pak. Nabi nggak minum betul AO. Nabi dikasih air putih kemudian. Nabi nggak minum tuh air putih. Nabi nggak minum, Pak. Yang ketiga Nabi dikasih susu. Ibu tahu tuh, orang dia punya. Nabi dikasih susu baru, Nabi minum. Alhamdulillah. Yang diminum Nabi apa, Pak? Yang diminum Nabi apa, Pak? Yang diminum Nabi apa, Bu? Ini apa nih? Yang Nabi minum apa? Ini apa nih? Air putih. Yang Nabi minum apa? Air putih. Ini apa nih? Air putih. Rahmat, kalau ngundang gue susu loh. Ini Mi'raj meningkat dong. Mi'raj susu. Dari tadi dong, Pak. Baru sekarang. Tapi alhamdulillah di lah haus. nggak ada sebanyak pisan. Ustadz minum aduh haus. Yang belakang bilang bocor. Ini cuma nyotohin kalau minum Du. Mana pakai sarung. Jadi Du belum jadi ya. Belum. Belum jadi. Lanjut. Tos jam seberapa? 11:30. Allahumma barik fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana.
yassir lana umurana. Semuanya Allahumma barik Rajaban اغفر لنا ذنوبنا اللهم رجب وشعبنا وبلغ. Tenon-tenon, ini baru panitia. Tepuk tangan, tepuk tangan. Saya boleh minum? Tekan. Untung diingetin. Allah ini baru panitia. Subhanallah. Calon penghuni surga. Amin. Gue masih muda gue. Gue udah ngukur. Alhamdulillah. Tadi kata Ustadz Suhaibi di bulan Rajab banyak istighfar. Apalagi ketua yang udah ubanan. Banyak istighfar. Tapi istighfar mah gak kenal berubanan. Para nabi aja banyak istighfar. Para nabi, para rasul istighfar. Orang-orang soleh istighfar. Orang tua istighfar, orang muda istighfar. Supaya besok masuk bulan Ramadan hati kita udah bersih, udah suci. Betul enggak? Yuk sama-sama yuk. Astagfirullah. Astagfirullah minal Sekali lagi. Buka suaranya. Masukkan ke hati. Sekali lagi. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Ampuni dosa-dosa tidak kami. Sekali lagi, ampuni dosa-dosa lidah kami. Ampuni dosa-dosa tangan kami. Ampuni dosa-dosa hati kami. Sekali lagi, ampuni dosa-dosa hati kami. Berkahi kami di bulan Rajab ini, ya Allah. Sekali lagi, ceritakan hati. Tas. Waktu Nabi Mi'raj ke Sidratul Muntaha bersama malaikat Jibril dengan buruknya. Nabi melihat ada seorang manusia memukul wajahnya dengan palu besar, memukul kepalanya dengan palu yang besar hingga pecah. Setiap dipukul pecah, Allah ganti kepalanya, dia pukul lagi dengan palu besar, pecah, Allah ganti kepalanya, dia pukul lagi dengan palu besar, pecah, Allah ganti lagi kepalanya, dia pukul lagi kepalanya dengan palu besar, pecah, Allah ganti kepalanya. Sementara dia teriak-teriak sakit, ya Allah, ampun ya Allah, sakit ya Allah. Nabi melihat itu gemetar, bertanya pada Jibril, siapa orang yang memukul-mukul kepalanya itu?
dengan palu yang besar, dengan tangannya sendiri sampai pecah. Ya Jibril, aku nggak kuat melihatnya. Aku nggak kuat melihatnya. Dia palanya hancur, Allah ganti, ya pukul lagi, hancur lagi. Allah ganti kepalanya, ya pukul lagi. Siapa dia Jibril? Jibril menjawab, itu umatmu ya Rasulullah. Berarti kita yang ketika hidup di dunia suka menunda-nunda waktu sholat, suka mengulur-ulur waktu sholat. Padahal ibadah puasa, ibadah haji, ibadah zakat Nabi terima di bumi. Kalau ibadah sholat Nabi diundang ke langit. Betapa pentingnya buat mendapatkan kita sholat Nabi sampai diundang ke langit. Tapi kita tunda-tunda waktu sholat. Kita mengulur-ulur waktu sholat. Kita lebih mementingkan dunia ketimbang Allah. Nggak mungkin kita tahan. Kalau kita yang dipukul kepala kita sendiri dengan batu besar, nggak mungkin tahan. Ayo kita ubah setelah Isra Mi'raj ini. Berusahalah sholat tepat pada waktunya. Teruskan sambil mengingat dosa-dosa, menunda-nunda waktu sholat, mengulur-ulur waktu sholat, dan bahkan meninggalkan sholat. Sholat yang mesti 5 waktu cuma 2 waktu. Teruskan, ayo kita bersihkan hati dengan istighfar. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Teruskan, Allah cinta orang-orang yang bertaubat dan yang mensucikan dirinya. Apalagi di bulan Rajab ini. Teruskan, Bos, Nabi diajak lagi oleh malaikat Jibril dan melihat seorang manusia menarik lidahnya sampai panjang ke bawah, lalu tangannya memegang gunting yang terbuat dari besi. Dengan gunting itu dia potong sendiri lidahnya. Dia berteriak sakit, ya Allah. Allah sambung lagi lidahnya. Setelah disambung dia tarik lagi lidahnya, dia gunting lagi lidahnya dengan gunting besi. Putus lidahnya. Dia berteriak sakit, ya Allah. Siapa dia Jibril? Itu umatmu yang sudah pemilu berjanji kalau sudah dipilih akan amanah. Setelah dipilih dia hianati rakyatnya. Astagfirullahaladzim. Yang suka bohong, yang suka dusta. Tapi tadi anggota dewan di dalam kamar situ ada cerita Bapak sudah melakukan dengan baik. Jalan sudah banyak yang dibangun. Tepuk tangan buat beliau. Nabi diajak lagi oleh malaikat Jibril. Nabi lihat ada seorang manusia, kukunya terbuat dari tembaga,
Lalu dengan kukunya tersebut dia cakar-cakar wajahnya sendiri. Nabi lihat itu menangis. Kenapa orang itu mencakar-cakar mukanya sendiri? Jibril menjawab, itu umatmu yang ketika hidup di dunia suka membuka aib orang lain, sementara aibnya sendiri dilupakan. Dia bongkar aib temannya, dia bongkar aib saudaranya, dia gunjing, dia kumpat. Orang seperti ini akan mencakar-cakar wajahnya. Kalau ada yang nanya, lu tahu gak si Pak Lamin Pulan? Enggak, gue gak tahu. Padahal tahu. Lu tahu gak si Pak Badu? Kan dia selingkuh. Enggak, gue gak tahu. Padahal dia tahu. Enggak, gue gak tahu. Gak tahu, gue gak tahu. Padahal tahu. Dia takut kalau dirinya lah yang akan mencakar-cakar wajahnya sendiri dengan kuku yang terbuat dari tembaga. Astaga. Cukup. Kadang-kadang ibu kumpul, ada teman terlambat ke taklim, diomongin. Ada tetangga pakai baju norak, dibilang norak, nggak matching. Nudung hitam, bawa merah, roknya hijau. Ada tetangga jelek, dibilang jelek. Ada orang lewat hitam banget tuh orangnya. Ustaz jelek sama ustaznya. Ringan banget kalau udah ngomongin orang. Kita lupa. Besok akan mencakar-cakar muka kita sendiri. Jangan ketawa-ketawa deh. Kalau dosa ghibah beda dengan dosa pribadi. Dosa ghibah mesti minta maaf sama yang kita gibahi, Pak. Kalau gibahi udah pindah cari. Kalau nggak ketemu baru dia berdoa, doakan yang kita gunjing agar dia ampuni dosa-dosanya. Sering nggak gitu, Pak? Sering nggak kita, Bu? Gunjing, mengumpat sering nggak? Makanan dan infotainment gosip. Yuk kita beristighfar yuk. Astagfirullah Rabbal Astagfirullah. Cukup. Nabi diajak lagi ngeliat perempuan digantung dengan rambutnya sendiri diikat di pohon. Siapa dia? Jibril. Itu umatmu yang suka membuka kerudungnya. Ibu boleh buka kerudung kalau di rumah ada tamu pakai kerudung, ke pasar pakai kerudung. Gak ngerti-ngerti juga sih. Ini malah sengaja kalau pakai pakaian yang tipis, yang transparan, ketat lagi. Yang bawah makin ke atas, yang atas makin ke bawah. Yang bawah bupati, bukan paha yang tinggi. Yang atas aku tidak sekitar wilayah dada. Mana lagi puasa, dilihat haram. Enggak, tidak cakep. Betul, Bu. Betul. Yang terakhir. Lah, aku mau posisi gue masih pulang gua. Saya belum pulang dari Kalimat, belum pulang, Mak. Belum pulang. Nginep, Mak. Bahaya. Kalau Ustaz itu bahaya. Kawin deui ya. Nabi lihat lagi, Pak Bu. Ada seorang manusia bercahaya wajahnya. Ini pintar banget panitianya nih. Ada kembang-kembang. Orang ini udah bercahaya, dia tanam tanaman, langsung tumbuh dengan buahnya. Buah itu dipetik, lalu dimakan.
Dia tanam lagi tanaman, tumbuh dengan buahnya. Buah itu dipetik lalu dimakan. Dia tanam lagi tanaman di sana langsung tumbuh dengan buahnya. Buah dipetik, buah dimakan. Wajahnya bercahaya. Orang itu gembira. Nabi pun tersenyum. Siapa orang yang beruntung itu Jibril? Jibril menjawab, itu umatmu juga ya Rasulullah. Yang ketika hidup di dunia gemarnya berbuat kebajikan. Ada wisuda santri plus Isra Mi'raj. Ada darah proposal, buru-buru yang nyumbang biasanya 2.000 robek. Ini kagak setelah mendengar ceramah Isra Mi'raj minimal 100.000. Ibu akan percaya wajahnya. Ya tadi waktu di Kalimantan ada orang nangis teman saya, salam-salaman, dia ngasih duit. Pas saya buka 7.000. Itu lecek. Saya pegang tuh duit. Jangan-jangan ini orang cuma segitu duitnya. Cuman kepingin berkah kalian. Dia tepuk saya, dia pegang tangan saya. Ada apa ini di tangan? 7.000. Maka saya beli. Nah, jangan-jangan cuma segitu-segitunya tuh orang. Cuma dia kepingin berkaya wajahnya. Cuma dia kepingin dia menanam tanaman langsung tumbuh dengan buahnya. Walaupun 7.000 nggak apa-apa. Yang penting udah beramal, bersedekah, berinfak. Mau nggak? Yang punya gelang copotnya. Buat apa? Tuh, buat tekati dulu yakin. Mau? Ya udah buktikan. Ayo. Mau nggak percaya? Menanam tanaman langsung tumbuh dengan buahnya, mau nggak? Udah kerjakan. Kalau ibu udah mati, bu, suami itu gelang diambil. Kalau diambil, buat apa pak? Buat kawin lagi. Buru-buru taruh di madrasah nih, buat beli lekar, buat beli sejadah, buat beli yang lain-lainnya. Udah buru-buru. Suami pura-pura kan bulan di mati, mama. Ada seorang suami di Kalimantan, bu. Istri udah meninggal dunia, tiap hari ke kuburan. Dikipas-kipas ke kuburan. Dikipas-kipas, iya, dikipas-kipas. Besok kipas-kipas lagi. Besok dikipas-kipas lagi, ditanggang, liatin. Ke kuburan mulu kipas-kipas. Ternyata sebelum istrinya meninggal punya wasiat. Katanya, abang boleh kawin lagi. Nunggu kuburan ayah kering, bang. Gak Itu kering mana? dikipas-kipas. Ini bener, Pak, bener. Saya kagak bohong. Digini-gini itu kuburan, ya Allah. Dia pulang, besok pagi datang lagi, basah lagi tuh kuburan. Dikipas-kipas sampai kering, pulang lagi, basah lagi. Udah 6 bulan, Bu. Udah 6 bulan, Pak. Bingung dianya, ini siapa nih? Diintip. Dia gak langsung ke kuburan, besoknya intip. Siapa ya? Dan ternyata ada 2 anak. Satu ke kuburan, nyiram, kubur pakai ember. Dan setelah dideketin anaknya, setan lu ya. Gue dari kemarin nipas-nipas. Lu basahin mulu. Ya emang Abah kan jalanin amanah mama. Abah boleh kawin lagi. Kalau kuburan Abah, kalau kuburan mama dikering. Tapi kebasah mulu. Kata anaknya, saya juga dapat amanah. Lu sering ke kuburan gua. Lu siramin ke kuburan gua. Orang nyambung. Ini saja yang dapat sampaikan. Doa tutup dengan doa ya. Al-Fatihah. Al-Fatihah kedua buat Ustaz Jabri Bukhari. Al-Fatihah. Al-Fatihah.
yang ketiga buat Kiai Haji Qasim Nur Sehat. Al-Fatihah. Allah. Al-Fatihah keempat buat Bu Ati. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazid. Ya Rabbana walakal hamdu walakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya qadiyal hajat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami agar kami bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Ya Allah, kami ingin puasa, kami ingin menghatamkan Al-Quran, kami ingin tadarus Al-Quran, kami ingin sedekah, kami ingin tarawih di dalamnya, kami ingin itikaf di masjid di dalamnya, kami ingin bertaubat di dalamnya, kami ingin membina diri di dalamnya. Panjangkan umur kami ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah. Kami rindu bertemu dengan bulan Ramadan ya Allah, kami rindu ya Allah. Beri kami waktu untuk bisa berpuasa di bulan Ramadan ya Allah, beri kami waktu. Jangan kau ambil dahulu nyawa kami. Kami ingin ibadah, kami ingin puasa ya Allah ya Rabb. Ya Allah, jadikan anak-anak kami di TKP Nurul Yakin jadi anak-anak yang soleh, yang solehah, yang mahir baca Al-Quran, yang banyak hafalan Qurannya. Kami ingin di hari akhir nanti kami mengenakan baju yang bajunya lebih mahal dari dunia. Kami ingin mengenakan mahkota yang mahkotanya lebih terang daripada terangnya sinar matahari. Karena anak-anak kami gemar baca Al-Quran, rajin baca Al-Quran ya Allah ya Rabb. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ampuni dosa-dosa kami Allah ya Rabb, dan juga dosa-dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka, kasihi mereka. Ini ibu bapak kami sudah mulai tua. Ya Allah, dari sisa-sisa umur yang ada pada mereka, berikan kami kesempatan agar kami bisa berbakti pada mereka, agar kami bisa berbakti kepada mereka, agar kami bisa membalas jasa-jasa mereka. Kami ingin ke surga ya Allah dengan berbakti pada orang tua kami ya Allah ya Rabb. Kami ingin ke surga ya Allah dengan cinta pada orang tua kami, dengan sayang pada ibu bapak kami ya Allah ya Allah. Jangan biarkan kami menjadi anak yang enggak tahu balas budi. Jangan biarkan kami menjadi anak yang durhaka ya Allah. Lembutkan hati kami, ingatkan kami bahwa surga terletak di bawah telapak kaki kami ibu. Al-jannatu tahta aqdami ummahat. Ya Allah, bimbing kami agar kami bisa khusyuk ketika mengerjakan sholat. Kami menghadirkan hati niat untukmu, mengagungkanmu ketika sholat, takut padamu, berharap padamu, memahami hati bacaan sholat, mana sholat, hikmah sholat. Bimbing kami ya Allah, kami ingin mi'raj,
berdialog denganmu ketika kami sedang sholat, ya Allah. Bimbing kami. Bimbing kami, ya Allah, ya Rabb. Ya Allah, jadikan pemuda-pemuda kami di tempat ini menjadi pemuda-pemuda yang soleh, pemuda-pemuda yang beriman, pemuda-pemuda yang bertakwa, yang cerdas akalnya, yang lembut hatinya, yang bagus akhlaknya, yang taat padamu ya Allah, yang cinta pada nabimu, yang mensiarkan agama nabimu ya Allah. Jadikan pula gadis-gadis kami, gadis-gadis yang solehah, gadis-gadis yang mau menutup jilbabnya ke seluruh tubuhnya, yang kuat akidahnya, yang bagus akhlaknya, yang lembut perangainya, yang gak kasar, yang menjaga kesuciannya, yang menjaga kehormatannya, ya Allah, ya Rabb, bimbing ya Allah. Jauhkan mereka dari seks bebas, jauhkan mereka dari seks bebas ya Allah. Jauhkan mereka dari seks bebas ya Allah. Kalau sudah umur, ketuk hati orang tua mereka agar mengawini mereka, nikahi mereka. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah, bukan lagi bensin naik, BBM naik, naikkan juga gaji suami kami. Kami tahu mereka capek, mereka lelah. Kami sebagai istri hanya mendoakan pada suami kami agar prestasi kerjanya meningkat, gajinya naik. Mereka udah berusaha buat kami ya Allah. Dan lelahnya suami kami, capeknya suami kami, jadikan ibadah padamu ya Allah. Yang menuntut suami kami masuk surgamu ya Allah. Yang menuntut suami kami masuk surgamu ya Allah. Begitu pula istri kami ya Allah. Dia sudah capek mencuci, mensetrika, mendidik, mengasuh anak kami. Jadikan dengan perbuatan itu istri kami, istri hamba masuk surgamu ya Allah. Karena berbakti pada suaminya, karena mendidik anak-anak kami ya Allah ya Rabb. Berikan balasan buat istri kami. Surga, 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 surga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Inilah yang dapat disampaikan. Kita bertemu lagi nanti dari 29 di JTV, di TV One, dan di Indosiar. Allahumma wafiq ila kami tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.